Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kuat ya Allah, kuat. Halo semuanya, balik lagi di channel gua Raka Motovlog. Terima kasih buat semuanya yang udah support channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki lancar. Amin ya. Ya jadi teman-teman, seperti biasa gua lagi pakai si Pinky nih. Dan ini gua mau fun reading aja. Mau muter-muter patroli malam. Asik patroli malam, gua udah kayak parot ya. Nah, tapi gua mau jalan-jalan santai aja. Karena memang udah beberapa hari ini itu hujan mulu, jadi gue nggak sempet ngevlog nih. Dan baru malam ini cuaca lagi bagus ya. Dari pagi itu cerah, secerah hati mantan. Asik, secerah hati mantan. Nggak, maksudnya nggak mendung yang seperti biasanya, itu kadang hujan, kadang panas lagi, dan gitu terus ya. Nah untuk hari ini sampai malam ini itu tuh cerah, makanya gua baru bisa bikin vlog lagi. Jadi kita jalan-jalan santai aja malam hari ini sambil kita mau ngeliat nih suasana di Jakarta seperti apa ya. Karena gua kan ini dari Depok ya, rumah gua tuh di Depok. Ya mungkin gua mau sedikit berbagi tips ya dari pengalaman pribadi gua. Karena gue sendiri kan gue seneng touring, gue hobi touring, terkhusus gue pakai si Pinky ini nih. Mungkin nanti gue ada sedikit tips buat berbagi ya kepada teman-teman yang khususnya memang sesama pecinta Yamaha Alfa juga yang seneng touring tapi nih ya. Nah tipsnya seperti apa? Baik, nanti gue akan share ya pengalaman gue ke kalian. Ngomong-ngomong ini macet banget ini. Oke bentar ya teman-teman ya, gua nggak konsentrasi nih kalau lagi macet begini. Alhamdulillah ya, macetnya udah selesai tuh, tadi udah terurai. Karena di pertigaan itu tuh memang udah langganan banget itu, macet terus. Jalanannya juga karena kecil ya, banyak kendaraan yang dimensinya agak besar tuh lewat situ juga soalnya.
Sabar ya teman-teman ya. Nanti gua akan share berbagi pengalaman gua seputaran tips sebelum kalian touring. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kuat ya Allah, kuat. Kuat. Maafin ya teman-teman ya, nggak dilihat sayang soalnya. Maaf, maksudnya ya gimana ya, dia sendiri sih yang memang berpakaian seperti itu. Gua mau ATM dulu sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Duit gua habis nih. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Sorry tadi ada sedikit iklan ya, bentar. Asik iklan. Tadi gua kehabisan uang cash, jadi gua ambil tarik tunai dulu gitu maksudnya. Jadi buat antisipasi, buat persiapan, takutnya bensin gua kehabisan. Hampir aja nggak dapet itu, gelap soalnya. Dia mau putar, dia mau ambil kanan langsung kan, gue dari belakang gitu. Ya jadi teman-teman, gue lanjut lagi ya. Jadi tips pertama buat temen-temen nih yang mau touring pakai Yamaha Alfa seperti gue ini, karena kebetulan gue juga hobi touring ya, tapi pakai Alfa nih. Kalau pakai motor yang lain nggak perlu lah gua berbagi tips lah, karena minim resiko ya. Oke, jadi karena Yamaha Alfa ini termasuk kategori golongan motor udah tua, motor udah klasik ya, jadi gua ada mau sedikit berbagi pengalaman buat teman-teman semuanya nih. Nah, oke, yang pertama ini mengenai rem ya. Dari kaki-kaki dulu nih. Nah, dari rem dulu ini gue yang mau bahas. Jadi buat temen-temen nih, harus pastikan dulu mengenai pengereman. Bahwasanya Yamaha Alfa ini kan kalau bawaan original, kalau bawaan dari motornya langsung itu kan depan belakang dia tuh masih tromol ya, masih tromol. Jadi pastikan dulu kampas remnya ini jangan sampai kehabisan atau udah tipis ya, nggak sempat diganti, atau
nggak sempet diteliti, diamati dulu. Jadi ada baiknya benar-benar harus dicek dulu, dan itu tujuannya demi keselamatan ya, demi keselamatan baik si penggunanya ataupun ke orang lain, seperti itu. Jadi setelah rem baik depan ataupun belakang kalian udah untuk dipastikan dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal, setelahnya itu bagian perkoplingan. Jadi baik Yamaha Alfa kalian udah dimodif jadi kopling manual ataupun masih koplingnya kopling ganda, pastikan dulu kampas kopling, kemudian plat geseknya itu semua masih berfungsi sebagaimana mestinya ya. Karena nggak sedikit kejadian dengan teman-teman gua kalau berbarengan lagi touring nih ya, gue juga pernah sih ngalamin gitu, itu kampas koplingnya kebakar ya, berawal dari slip kopling sampai koplingnya ini kebakar, dan tentunya itu akan menghambat perjalanan ya bagi si pengguna langsung maupun ketika lagi rombongan. Nah itu dari perkoplingan ya. Jadi dipastikan lagi kampas kopling, plat gesek masih berguna ya. Kalau memang bisa diperbaiki ya silahkan diperbaiki dulu. Kalau memang harus diganti, jadi mesti harus diganti yang baru. Oke, setelah perkoplingan baru kita bahas mengenai keadaan mesin ya. Jadi kalau untuk mesin nih ya, baik seputaran blok mesin ataupun sehernya, kalian harus bisa pastikan dulu ya, pastikan bahwasanya teman-teman yakin gak nih dengan keadaan mesin yang kalian punya. Artinya kan yang tahu keadaan yang sebenar-benarnya itu kan kalian gitu ya, si penggunanya langsung maksudnya, yang benar-benar tahu nih mesinnya dengan keadaan seperti ini tuh kira-kira memungkinkan tidak untuk lancar, untuk tidak beresiko selama dalam perjalanan sampai ke tujuan ya. Jadi kalau untuk blok mesin ataupun seher, teman-teman harus pastikan dulu nih, seperti itu ya. Nah yang selanjutnya mengenai lampu-lampu ya. Jadi teman-teman ini perlu ketahui nih, mungkin untuk teman-teman yang tinggal di perkotaan ya, ataupun yang biasa di area atau di wilayah yang penerangannya cukup, biasa maka di daerah seperti itu, untuk seputaran lampu-lampu mungkin nggak terlalu diperhatikan ya. Asal lampu nyala aja itu nggak masalah, karena memang wilayahnya udah terang, ada penerangan dari Pemda setempat ya. Nah tapi buat kalian mungkin baru mau touring ya, atau mau perjalanan yang cukup jauh, perlu diperhatikan nih lampu-lampunya. Karena Yamaha Alfa sendiri ini kan dia masih AC, dan juga lampunya ini kan redup ya, nggak terlalu terang seperti lampu-lampu motor keluaran baru-baru ini gitu loh. Jadi bener-bener harus diperhatikan nih, kalau bisa bawa cadangan ya. Jadi lampunya usahakan yang terang, bebas mau yang kuning, mau yang halogen ataupun yang LED. Kalau bisa sih yang kuning aja lah, karena terang. Nah kenapa gue bilang mesti yang kuning? Karena kalian ini mau touring ya, touring itu kan jauh, dan tentunya kita akan melewati berbagai macam medan dan situasi kondisi yang kita nggak pernah tahu. Dan pengalaman gua yang sering gua alami ini, ketika gua melewati perjalanan yang tidak cuma minim cahaya, itu gue sering bertemu yang namanya kabut. Nah kabut ini kalau ketemu atau kita pakai lampunya lampu yang model putih ya, mungkin banyak teman-teman yang udah pada tahu nih. Ini sekedar sharing aja buat yang belum tahu atau yang memang nggak tahu ya. Nah itu kalau lampu penerangan di motor kita warna putih itu nggak bisa tembus kawan, nggak bisa tembus. Jadi malah makin putih aja begitu dilihat. Nah kalau kuning ini tembus. Nah
itu berfungsi untuk ketika kita melewati kabut tersebut tuh kita bisa lihat sekeliling kita. Setidaknya nggak seperti kita pakai lampu halogen atau lampu putih yang tidak tembus ya, karena berbahaya loh, nggak main-main ini. Yang namanya kita melewati kabut itu kan tentunya kita ini sedang melewati di wilayah atau area di dataran tinggi, dan tentunya biasanya di area tersebut itu selain minim penerangan, jalanannya tuh kecil, masih banyak kebun-kebun, masih banyak hutan-hutan, dan jalanannya juga kurang memadai. Kita nggak pernah tahu apa kita kapan dan bagaimana ya. Setidaknya kita mengantisipasinya hal seperti itu. Oke ya, mengenai lampu-lampu. Dan jangan lupa juga, tadi udah gue sampaikan bahwa lampu cadangan, antisipasi takutnya putus. Ya timbang lampu berapa sih harganya ya kan, bukannya nyepelein, tapi kalau kita bandingkan dengan keselamatan itu paling harga 10.000 tuh murah banget gitu ya. Nah, lampu belakang juga jangan lupa nih teman-teman untuk diperhatikan juga, karena kita nggak tahu ya di belakang kita tuh merhatiin kita apa enggak, apalagi kalau lagi pas ngebut atau di jalanan yang kosong. Kalau motor kita nggak ada lampu belakangnya, ya kita berbahaya. Intinya sangat berbahaya ya. Di belakang kita tuh nggak tahu. Nah, kalau ada lampunya kan terang atau kelihatan gitu. Kayak itu lampu-lampu baik depan ataupun belakang, dan juga lampu cadangannya jangan lupa bawa. Yang kemudian kalau memang sekiranya perjalanan yang cukup jauh, perlu diperhatikan juga mengenai oli samping cadangan. Yamaha Alfa ini kan 2 tak ya, jadi harus pakai oli samping, dan tentunya harus bawa oli samping cadangan. Nah, gimana caranya? Jadi teman-teman bisa pakai jerigen yang ukuran 5 liter, mendingan lebih, nggak apa-apa kita bawanya agak berat ya, daripada kita kekurangan oli samping di posisinya tengah-tengah hutan atau di daerah yang memang jauh dari perkampungan warga. Mendingan kita agak berat, nggak apa-apa, resikonya seperti itu, daripada kita ya itu dia tadi jauh dari perkampungan warga, gelap lagi, dan posisinya tengah malam, kita kehabisan oli samping, apa nggak ngeri? Nah, jadi jangan bawa pas-pasan kalau bisa gitu. Itu untuk oli samping ya. Yang kemudian untuk oli samping lagi nih, teman-teman bisa tambahin di tangki ya. Perbandingannya itu 1 liter bensin, terserah ya, mau pertamax ataupun mau pertalit, itu kasihnya itu 1:20. Jadi kalau diisi 3 liter nih, ya kasihnya 60 mili oli samping sebagai bahan tambahan ya, sebagai tambahan di tangki bensinnya. Itu selain daripada menjaga kestabilan suhu dan mesin yang ngejam, tangki bensin yang di dalamnya pun ikut terbantu, terlindungi loh, jangan salah. Jadi begitu ya untuk teman-teman mengenai oli samping. Nah, selanjutnya masih oli samping nih, usahakan oli sampingnya pakai yang bagus. Usahakan ya, balik lagi disesuaikan dengan kondisi dompet masing-masing. Tentunya apapun merek oli sampingnya, berapapun harga oli sampingnya, yang penting satu pesen gua, nggak boleh yang namanya nggak ada atau kehabisan. Kalau buat gua sendiri haram hukumnya kalau sampai kehabisan. Ini terpaut ya, terpaut daripada mau harganya yang harga 15.000 kayak 20.000, mendingan gue pakai oli murahan tapi ada, alias nggak kehabisan, daripada pakai oli mahal tapi lu bawanya cekak, bawanya pas-pasan, baru 1/4 perjalanan udah kehabisan. Wah, bahaya banget itu. Karena gue mengutamakan perut dulu diisi daripada mikirin gengsi. Itu ya, masih di seputaran oli samping.
Nah yang selanjutnya bensin, usahakan jangan sampai habis banget nih teman-teman nih ya. Sama seperti halnya oli samping, jangan sampai kehabisan banget baru cari bensin gitu. Karena kenapa? Ya tadi juga sama, kita kehabisan bensin nggak pernah tahu ada di mana tempatnya. Tentunya sekiranya nih bensin udah dikit lagi, itu feeling tetap harus main juga. Kita jangan terpatok dengan indikator bensin, karena kita nggak pernah tahu juga indikator bensin ini seakurat apa sih. Mendingan kita nggak apa-apa agak boros pengeluaran untuk bensin, tapi kita minim resiko mogok tengah jalan yang notabene memang jauh dari permukiman warga. Jadi begitu ya. Nah selanjutnya safety ya, kalau bisa helmnya helm full face itu ya. Kedua sarung tangan, sepatu kalian pakai. Kalau ada sebagai tambahan lebih safety lagi nih buat teman-teman ya, teman-teman itu bisa pakai body protector ya, mau yang di bagian lutut ataupun yang buat dengkul ataupun semuanya, itu lebih bagus. Itu jauh lebih bagus untuk melindungi diri sendiri, karena nyawa kita jauh lebih penting daripada motor ya. Itu. Nah yang kemudian sepatu juga dipakai, karena berbahaya juga nih kalau kita udah pakai jaket ya, jaket touring sekalipun, protektor juga ada, helmnya full face, tapi kalau nggak pakai sepatu ketika kita mau dalam perjalanan jauh itu bahaya juga. Kita nggak pernah tahu di jalan yang kita lalui itu ada ranting pohon yang bisa memungkinkan kaki kita ketusuk, atau ada batu yang bisa mental ke kaki kita atau yang membenturkan ke kaki kita gitu ya teman-teman. Nah itu mengenai safety-nya. Nah yang selanjutnya mengenai bawa-bawaan nih, bawa-bawaan apa aja yang memang wajib dibawa ya, wajib loh ini, bukan kalau bisa. Nah apa itu yang wajib dibawa? Kunci busi, terusnya cadangan busi. Mendingan lebih lu bawa cadangan busi ketimbang bawa busi seadanya doang. Ujung-ujungnya lu ngandelin teman minta gitu, busi nggak seberapa tapi itu kan berfungsi gitu. Jadi kunci busi sama busi cadangan tuh wajib dibawa. Gua juga nggak ngerti soal masalah mekanisme atau hal yang berhubungan dengan bongkar-bongkar motor ya, tapi setidaknya lu ganti busi ngerti. Jangan istilahnya nggak ngerti sama sekali lah ya. Nah selanjutnya dari kesimpulan ke semua itu yang berhubungan dengan persiapan yang harus kita bawa ini, tentunya lu persiapkan keuangan ya, balik lagi ke budgeting masing-masing ya. Lu tanya diri lu sendiri, kira-kira cukup gak nih, kira-kira uang segini nyampe nggak nih untuk pulang balik. Dan jangan sampai kelaparan di jalan. Jangan juga kalau bisa ngerepotin temen gitu. Artinya jangan modal nekat. Kalau emang sekiranya budget nggak ada nih, ya jangan maksain gitu. Kalau emang budgetnya nggak cukup nih ya jangan maksain. Jangan ngandelin temen, kita nggak pernah tahu temen keadaannya itu lebih baik dari kita atau memang lebih parah dari kita gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk pesan terakhir dari gua, ketika mau berangkat dalam perjalanan dan juga ketika sampai tujuan, termasuk mau pulang juga, ini yang paling utama juga, ini yang gak kalah pentingnya, yaitu jangan lupa berdoa dan selalu berdoa. Oke, itu aja dari gua ya teman-teman. Semoga tips pengalaman dari gua kepada teman-teman yang satu hobi, yang satu frekuensi ini bisa berguna dan bermanfaat ya. Silakan
Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa like, share, dan komennya biar gua tambah semangat lagi berbagi video dan konten lainnya. Oke ya teman-teman ya. Terima kasih.